Ada 3 ayat tentang hal ini yang ujung kalimat dari ayat tersebut berbeda. Kalimat awalnya sama, wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa orang yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah. Ujungnya ini berbeda. Pertama, faulaika humul fasiqun, faulaika humul kafirun. Yang kedua, faulaika humul fasiqun. Yang ketiga, faulaika humul zalimun. Mereka itu kafir, mereka itu fasik, mereka itu zalim. Tapi orang-orang terutama Khawarij hanya mengambil faulaika humul kafirunnya saja. Mereka kafir. Yang zalim, yang fasiknya tidak mereka ambil. Jadi ujungnya berbeda. Lalu para ulama menerangkan. Berbedanya kalimat akhir dari ayat tersebut menunjukkan berbedanya kondisi dan niat. Siapa orang yang menetapkan hukum yang bukan hukum Allah, umpama hukum buatan manusia, dengan i'tikad, dengan keyakinan, hukum buatan Allah itu nggak baik, sudah ketinggalan zaman. Hukum buatan manusia ini yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman, pasti adil. Maka orang itu kafir. Karena meyakini hukum buatan manusia lebih baik daripada hukum buatan Allah. Orang ini kafir. Walaupun tidak menjalankannya. Itu yang pertama. Kedua, kalau ada orang menerapkan hukum buatan manusia, karena dia itu umpamanya menginginkan keuntungan dunia. Kalau hukum Allah yang diterapkan, dia rugi. Tapi dia meyakini hukum Allah terbaik. Hukum buatan manusia ini zalim bagaimanapun. Dan dia merasa berdosa dengan hal itu. Maka orang itu fasik. Tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Itu sama dengan para pelaku dosa besar yang lain yang umpamanya orang berdusta. Dia tahu dusta itu dosa, haram. Tapi kenapa dia berdusta? Karena keuntungan dunia. Karena ingin selamat, karena ingin dipuji, karena macam-macam. Dia umpamanya bergibah. Dia tahu hukumnya gibah itu haram. Dosa. Tapi dia dapat kesenangan dengan gibah itu. Dia puas. Karena orang yang digibahi itu orang yang dia benci, orang yang dia dengki gitu ya. Obrolan menjadi tambah seru gitu ya. Tapi dia yakin gibah itu haram. Berdosa para pelakunya dan dia merasa berdosa. Apakah dia kafir, keluar dari Islam? Enggak. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Sama dengan pemabuk, sama dengan penjudi, sama dengan maling, sama dengan pezina. Pelaku semua dosa besar tersebut pasti meyakini semua itu dosa. Orang yang mabuk tahu itu dosa. Orang yang berzina tahu itu dosa. Orang yang judi tahu itu dosa. Kenapa dia lakukan? Karena hawa nafsu. Karena kesenangan dunia. Pelakunya tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Apakah larangan berjudi, berzina, mencuri, mabuk itu hukum Allah? Ya, iyalah hukum Allah. Apakah larangan berdusta, larangan bergibah itu hukum Allah? Ya, iyalah hukum Allah. Kenapa dia langgar? Kenapa dia tidak terapkan? Harusnya jujur, dia berdusta. Harusnya dia itu menutup aib kaum muslimin atau membela kehormatan kaum muslimin. Itu hukum Allah. Malah dia langgar. Nah, kalau menggunakan man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, bisa-bisa dia mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Pezina kafir, pejudi kafir, pemabuk kafir, orang yang berdusta kafir, durhaka kepada orang tua kafir, dan seterusnya. Bisa-bisa semua orang termasuk dirinya nanti kafir. Karena pasti dia pernah terjerumus dalam dosa besar, ya enggak? Ketika orang berdusta, apakah dia itu tidak menerapkan hukum Allah dalam hal berbicara? Iya.
Dalam hal berbicara ada hukum Allah yang wajib diterapkan. Jujur, tidak boleh dusta, ya. Kemudian menjauhi ghibah, tidak boleh menjelek-jelekan orang lain, mencela orang lain. Itu hukum Allah. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Terus ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Jauhi kebanyakan prasangka. Berprasangka dosa. Ya. Itu hukum Allah. Kalau dilanggar bisa kafir dong. Kalau faulaika humul kafirun. Maka dirinci oleh para ulama. Kalau orang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan hukum Allah, dengan aturan Allah, karena kesenangan dunia, karena hawa nafsu, karena kepentingan dunia, tapi dia meyakini keharamannya, maka orang itu tetap muslim, tapi muslim yang fasik, yang berdosa besar. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, kalau orang tidak melakukan atau memberlakukan hukum Allah karena ingin berbuat jahat kepada orang lain. Kalau hukum Allah yang digunakan, kita nggak bisa jahil ke orang lain yang kita benci. Tapi dengan menggunakan hukum manusia, orang yang tidak bersalah bisa dipenjara. Gampang cari alasannya. Maka orang itu zalim. Tapi dia meyakini itu hukum zalim, betul. Tapi dia lakukan karena apa? Karena hawa nafsu juga untuk menzalimi orang lain. Ya. Jadi berbeda, tidak seluruh orang yang tidak menerapkan hukum Allah itu dipukul rata semuanya kafir, enggak. Ada ayat faulaika humul zalimun faulaika humul fasikun, ada. Kenapa itu tidak dipakai loh? Jadi tidak mutlak setiap orang yang tidak memberlakukan hukum Allah itu dipastikan kafir, tidak mutlak begitu. Ingat ada dua ayat yang lainnya. Faulaika humul zalimun, faulaika humul kafirun. Itu faulaika humul fasikun. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita menggunakan ayat faulaika humul kafirun, siapa yang tidak menerapkan hukum Allah maka mereka kafir. Kita fokus ke ayat ini saja. Kita tanya, apakah yang dimaksud kafir di sana kafir besar atau kafir kecil? Kafir besar itu murtad, keluar dari Islam. Kafir kecil itu tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Loh, ada gitu ayat atau hadis yang menjelaskan ada kafir kecil, ada kafir besar? Ada. Contohnya, umpamanya nih. Ada hadis. Kata Nabi SAW, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim fasik, membunuhnya, memeranginya adalah kafir. Membunuh sesama muslim itu dalam hadis disebut kafir. Hadis lain riwayat Bukhari menyatakan la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekafiran sepeninggal aku. Itu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain, membunuh yang lain. Itu kafir, kata Nabi SAW dalam hadis. Tapi di hadis lain, bahkan di dalam ayat surah Al-Hujurat, ayat yang ke-9 menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin, Allah masih menyebut dua kelompok mukmin saling berperang. Ini bukan perang gobang. Tapi perang beneran, saling bunuh. Yang namanya perang saling bunuh. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau ada dua kelompok mukmin, masih mukmin, saling bunuh, saling berperang. Fa aslihu bainahuma. Damaikan antara keduanya. Nah, walaupun saling bunuh oleh Allah tetap disebut mukmin. Tidak disebut kafir. Menunjukkan ungkapan kafir dalam hadis, jangan kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku, yaitu saling bunuh. Atau tadi membunuh sesama muslim adalah kafir. Itu kufur kecil. Makna kufur kecil adalah kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia tetap muslim tapi muslim yang berdosa besar.
Membunuh sesama muslim Allah dosa besar tapi tidak menyebabkan orang itu murtad dari Islam. Atau yang tadi memerangi sesama muslim adalah kekufuran, tapi kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau umpamanya setiap yang saling bunuh dianggap kafir keluar dari Islam, kalau begitu nanti pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajmain itu bisa dikafirkan semua itu karena mereka saling apa? Saling bunuh. Enggak ya. Berdasarkan hal itulah maka tidak mutlak setiap yang tidak memberlakukan hukum Allah itu dipukul rata sebagai kafir. Karena apa? Karena ada dua ayat lain fasik dan zalim. Kalau toh disebut kafir maka ada dua kemungkinan. Bisa kafir besar, bisa kafir kecil. Siapa yang membunuh sesama muslim karena menghalalkan darahnya walaupun dia muslim, ya dia bisa kufur. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan untuk dilakukan.